Puji nama Tuhan saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan mengenai mengasihi saat kita sendiri tidak dikasihi. Alkitab mengatakan, mengasihi saat dikasihi itu biasa, bahkan dilakukan oleh orang-orang jahat. Lukas 6 ayat yang ke-33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Mengasihi saat kita sendiri tidak dikasihi, itulah kasih Tuhan yang Tuhan perintahkan bagi kita sekalian untuk dilakukan. Bagaimana caranya kita menerapkan hal ini? Yang pertama, sadari kasih adalah tindakan, bukan perasaan. Saat kita menganggap kasih itu sebagai perasaan, kita hanya akan mengasihi orang yang mengasihi kita. Itulah sebabnya kita harus mengerti bahwa kasih adalah sebuah keputusan dan tindakan. Dengan demikian, perasaan kita tidak akan ditentukan oleh sikap orang lain kepada kita, bahkan termasuk saat ia menyakiti kita. Kedua, tidak selalu nyaman. Kita mengasihi bukan agar kita atau orang lain merasa nyaman dan bahagia. Faktanya, mengasihi juga seringkali berarti kita harus berkorban. Itu suasana tidak nyaman bagi diri kita. Karena kasih, kita juga menegur seseorang secara keras, tidak nyaman bagi orang lain. Namun, dari kasih yang tulus itulah, maka diri kita atau orang lain dituntun kepada kebenaran dan kebaikan. Jadi, jangan menganggap jika kita menderita, itu berarti kita tidak dikasihi. 3. Tidak membenci orangnya. Saat kita mengasihi, apapun yang terjadi, kita tetap mengasihi orang tersebut, meskipun kita tidak suka terhadap sikapnya. Orang itu mungkin banyak membuat kita kecewa, namun kita tetap bisa memisahkan sikapnya dan pribadinya. Kita menolak sikap dan tingkah lakunya tanpa menolak orangnya. 4. Mengampuni. Pengampunan dan kata maaf adalah hal yang mutlak dalam kasih sejati. Bahkan saat ia tidak minta maaf atau tidak juga menyadari kesalahannya pun, maaf tetap harus diberikan. Mengapa? Karena mengampuni akan membebaskan diri kita dari penjara dendam, luka hati, sakit hati, ataupun kebencian. Karena mengampuni akan membuat hubungan kita dengan Tuhan tidak terhalang. Dan yang terpenting, kita mengampuni karena kita sendiri sudah diampuni oleh Tuhan. Berapa kali pun ia berbuat salah, berikan kata maaf sejumlah itu. 5. Kasih dan teguran. Mengampuni adalah bagian dari mengasihi. Demikian juga teguran nyata juga bagian dari kasih. Menegur harus dibedakan dengan membalas dendam. Kita menegur bukan dengan motivasi untuk membalas perlakuannya yang tidak baik kepada kita, tetapi kita menegur karena kita menyadari jika perbuatannya itu dibiarkan bisa mencelakakannya atau membawanya kepada masalah yang membuat dia mengalami kesulitan. 6. Untuk semua orang. Kasih adalah untuk semua orang. Jika kita memilih mana yang pantas mendapat kasih tanpa syarat dan mana yang tidak, itu berarti kasih kita bersyarat. Kasih Yesus sama terhadap semua orang, entah itu para muridnya, orang Samaria, pemungut cukai, bahkan terhadap saudara dan saya. Itu merupakan satu keteladanan dalam kehidupan kita, bagaimana Yesus mau mengampuni kita. Dan tentunya sebagai pengikut Kristus, kita pun harus mengikuti dan meniru teladannya, bukan? 7. Menghargai perbedaan. Kadang kita merasa disakiti karena orang lain melakukan hal yang tidak kita suka. Tapi jika kita sekarang membalas dengan kasih, kita harus ingat bahwa mengasihi bukanlah agar ia menjadi seperti apa yang kita inginkan.
perbedaan karakter, cita-cita, minat, cara pandang, dan lain-lain tidak membuat kita tidak bisa mengasihinya. 8. Tidak mengharap balasan. Kadang situasinya seperti ini. Kita memang tidak membalas dendam pada orang yang menyakiti kita. Kita membalasnya dengan kasih. Tapi setelah itu, kita berharap hal itu lalu akan membuat dia mengasihi kita. Sepertinya normal, bukan? Tapi itu bukan kasih sejati. Kasih tidak mengharap atau bahkan menuntut balasan, karena kasih kita tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kita mengasihi bahkan bukan agar kita dikasihi. Puji nama Tuhan, mari kita terapkan mengasihi sekalipun kita sendiri tidak dikasihi, karena Yesus pun mengasihi kita pada saat kita kehilangan kasih kepada Dia akibat dari dosa, dan penebusannya membawa kita kembali bisa mengasihi Tuhan, mengasihi Dia, dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami mau belajar Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar mengasihi sekalipun kami sendiri mengalami reaksi tidak dikasihi. Engkau meninggalkan jejak dan teladan kehidupan bagi kami. Oleh sebab itu, kiranya kasih-Mu berlimpah-limpah dalam hati kami, supaya kami pun dapat mengasihi Tuhan dan melakukan kebenaran firman-Mu kepada setiap orang, bahkan kepada orang yang membenci atau melukai hati kami. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.